Pernahkah kamu membayangkan, saat anak-anak lain sibuk bermain, seorang balita justru didudukan di atas takhta naga sebagai penguasa sebuah kekaisaran raksasa? Kedengarannya seperti dongeng, ya, tapi ini adalah kisah nyata Puyi, kaisar terakhir Tiongkok. Pada tahun 1908, di tengah kemegahan kota terlarang, seorang bocah mungil berusia belum genap 3 tahun bernama Puyi tiba-tiba dipanggil ke istana. Ibu Suri Cixi, penguasa sebenarnya saat itu, sedang diambang kematian. Dalam napas terakhirnya, ia menunjuk Puyi sebagai kaisar berikutnya. Bayangkan betapa bingung dan takutnya anak sekecil itu, dipisahkan dari ibunya dan didorong ke pusat kekuasaan. Upacara penobatannya pun penuh drama. Puyi kecil terus menangis dan meronta-ronta, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ayahnya mencoba menenangkannya dengan berkata, "Jangan menangis, sebentar lagi selesai." Ucapan ini, ironisnya, seolah menjadi ramalan bagi dinasti Qing yang memang akan segera berakhir. Puyi memerintah sebagai Kaisar Xuantong, tetapi ia hanyalah boneka. Kekuasaan sesungguhnya ada di tangan para pejabat dan wali. Masa kecilnya di kota terlarang sangat aneh. Dia adalah seorang kaisar, dipuja dan dilayani oleh ribuan orang, tetapi di sisi lain, ia adalah seorang tahanan di dalam istana emasnya sendiri. Ia tidak pernah merasakan kehidupan normal. Para Qasim akan menuruti semua kemauannya, bahkan jika itu berarti hal-hal yang kejam, hanya untuk menyenangkan sang kaisar cilik. Ia tumbuh menjadi pribadi yang kesepian dan terkadang sadis, karena tidak pernah ada yang berani mengatakan tidak padanya. Namun, dunia di luar tembok istana sedang bergejolak. Revolusi pecah. Hanya 3 tahun setelah ia naik takhta, pada tahun 1912, dinasti Qing yang telah berkuasa selama ratusan tahun resmi runtuh. Puyi dipaksa turun takhta. Meskipun begitu, ia dan keluarganya diizinkan untuk tetap tinggal di sebagian area kota terlarang dengan gelar kaisar yang sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Kehidupannya berubah total ketika ia diusir dari kota terlarang pada tahun ke-1924. Dari seorang kaisar, ia menjadi orang biasa yang kebingungan. Inilah awal dari babak baru yang lebih rumit dalam hidupnya. Puyi, yang mendambakan kembalinya kejayaannya, membuat keputusan yang akan menghantuinya selamanya. Ia setuju untuk menjadi kaisar boneka Manchukuo, sebuah negara buatan Jepang di wilayah Manchuria. Lagi-lagi, ia menjadi penguasa tanpa kekuasaan, hanya alat bagi ambisi Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Puyi ditangkap oleh Uni Soviet dan kemudian diserahkan kepada pemerintah komunis Tiongkok. Ia menjalani program pendidikan ulang di penjara selama hampir 10 tahun. Di sana, ia belajar cara mengurus diri sendiri untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seperti mengikat tali sepatu dan mencuci bajunya sendiri. Sesuatu yang sangat biasa bagi kita, tapi merupakan hal baru bagi seorang mantan kaisar. Setelah dibebaskan, Puyi menjadi warga negara biasa Republik Rakyat Tiongkok. Ia bekerja sebagai tukang kebun dan kemudian sebagai peneliti arsip sejarah. Sungguh sebuah ironi, kaisar yang pernah menjadi pusat sejarah, kini bekerja untuk menelitinya dari sudut pandang orang biasa. Ia bahkan sempat menikah lagi dan menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Kisah Puyi adalah cerminan dari perubahan drastis Tiongkok di abad ke-20. Dari seorang kaisar anak-anak yang terisolasi, menjadi penguasa boneka, tahanan perang, dan akhirnya menjadi warga negara biasa. Perjalanannya yang luar biasa menunjukkan betapa roda takdir bisa berputar begitu ekstrem. Sebuah kehidupan yang dimulai di puncak dunia, berakhir dalam kesederhanaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.